Seorang TKI asal Brebes tiba-tiba ditawari mahar 100 miliar rupiah oleh janda kaya Afrika yang sensual dan berkuasa. Tapi pernikahan mereka bukan sekadar cinta dan gairah. Ada ritual berdarah, pengkhianatan anak tiri, dan racun mematikan yang mengintai di balik ranjang. Ketika cinta, nafsu, dan kekuasaan saling bertabrakan, satu pertanyaan muncul. Benarkah cinta bisa menaklukkan segalanya, termasuk warisan dan maut? Halo sayangku yang penuh rasa. Selamat datang di ruang cerita yang tak biasa. Disinilah tempat di mana gairah, kekuasaan, dan cinta liar bertemu. Dan kalian, para penonton setia, janda elit, adalah saksi kisah-kisah yang bisa bikin hati terbakar dan pikiran liar melayang jauh. Semoga yang nonton diberi hidup yang penuh cinta, rezeki yang datang tak terduga, dan pasangan yang tahu cara menyentuh hati dan tubuh dengan lembut tapi dalam. Kalau cerita ini berhasil bikin kalian merinding, baper, atau bahkan kebayang pas malam sendirian, jangan pelit ya. Subscribe sekarang juga. Pencet loncengnya biar gak ketinggalan bab selanjutnya yang makin panas. Like videonya, biar aku tahu kamu suka aroma konflik dan romansa. Share ke semua grup dari Brebes sampai Lagos, dari kosan ke kantor, biar makin banyak yang kebakar hatinya. Dan jangan lupa komentar, cerita ini sampai kemana kamu ngerasainnya? Di dada atau lebih dalam? Karena di sini, yang elit bukan cuma jandanya, tapi juga penontonnya. Keringat membasahi tubuh Rizky Maulana saat ia mengayunkan kapak tambangnya ke dinding batu keras. Ghana memang panas, tapi panasnya siang itu terasa menyesakkan dada. Bukan karena cuaca, tapi karena bayang-bayang wajah ibunya di Brebes yang terus menghantuinya. Sudah 3 bulan terakhir kondisi ibunya menurun. Sementara utang keluarga makin menumpuk, hasil kiriman dari kerja di tambang emas Afrika nyaris tak cukup untuk menutup biaya obat. Saat jeda istirahat, ia duduk di bawah pohon dan membuka kotak makan. Nasi dingin dan ayam goreng yang sudah kehitaman. Ia memejamkan mata sejenak. Saat itulah seorang rekan TKI asal Medan menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna emas dengan logo embos bergaya kerajaan. Ada kiriman buat kau dari Bu Lastri. Gumam si Medan sambil menyeringai. Rizky membukanya perlahan. Sebuah surat undangan elektronik tercetak rapi. Di atasnya, tertulis, tawaran pernikahan resmi mahar 100 miliar untuk TKI terpilih. Janda dari Afrika menunggu. Ia mengerutkan dahi, membaca ulang. Surat itu menyebut nama lengkapnya. Lengkap dengan foto wajahnya yang diambil diam-diam saat sedang menggali. Lalu, satu kalimat menarik perhatiannya. Madam Zuri Adebayo telah memilih Anda untuk menjadi calon suaminya. Jantung Rizky berdetak tak karuan. Hidungnya mencium samar parfum di kertas itu. Aroma manis seperti mawar liar bercampur rempah panas. Tubuhnya merinding. Siapa wanita ini? Dan kenapa dia memilih dirinya? Di kejauhan, sebuah menshan bergaya Eropa berdiri di tengah sabana Nigeria. Dinding-dindingnya dihiasi emas murni dan patung-patung wanita telanjang dengan posisi menggoda. Di dalamnya, berdiri seorang wanita, Madam Zuri Adebayo, di depan cermin besar berlapis berlian. Zuri mengenakan kimono sutra tipis yang hanya menutupi sebagian payudaranya. Kulitnya gelap eksotis. Lekuk tubuhnya tak kalah mematikan dari bahaya emas dan minyak. Ia menyisir rambut hitam panjangnya sambil membuka laptop, lalu memutar rekaman video. Seorang pria berkeringat, menggali tanah dengan tubuh telanjang dada, otot yang menegang di bawah kulit sawo matang. Rizky. Desah Zuri sambil menggigit bibir. Kau bukan pria biasa, sayang. Kau pria yang bisa membuatku bangkit dari kematian. Seorang pelayan wanita datang membawa anggur. Zuri meliriknya dan bertanya pelan. Apa undanganku sudah sampai ke anak itu? Sudah, madam. Jawab pelayan itu sambil menunduk. Zuri tersenyum licik. Lalu berdiri, memperlihatkan paha panjang dan penuh otot halus, sambil berkata, kita lihat, apakah pria desa itu tahan dengan godaan Ratu Afrika. Di malam hari, Rizky duduk di warnet kecil dekat tempat tinggal para TKI.
Ia menatap layar monitor. Gugup. Kamera menyala. Seketika layar menampilkan wajah Zuri. Matanya tajam, bibir merah ranum yang tampak seperti melafalkan dosa-dosa dunia, dan kulitnya memancarkan cahaya lembut. Ia mengenakan gaun tidur berenda, duduk di ranjang dengan satu kaki terlipat menggoda. Rizky Maulana, akhirnya kita bertemu, ucapnya dengan suara berat, dalam, dan menggoda. Seperti sutra basah yang menyentuh kulit leher. Ibu, maksud saya, Madam. Rizky menelan ludah. Panggil aku Zuri saja. Atau, kalau kau mau, sayang, juga boleh. Ia menyeringai, menyilangkan kaki hingga belahan pahanya terlihat jelas. Rizky tak bisa berkedip. Zuri melanjutkan, aku bisa memiliki pria manapun di dunia ini. Tapi aku memilih kamu. Rizky, kamu punya sesuatu yang tidak pria-pria kaya itu miliki. Ketulusan, dan tubuh yang menggoda seperti tanah basah yang baru dibajak. Ia mendekat ke kamera, seolah bisa mencium Rizky dari seberang dunia. Aku ingin kamu. Tapi ada syarat. Kau harus tahan ujianku. Kalau berhasil, 100 miliar akan jadi milikmu, dan tubuhku pun akan jadi surga duniamu. Beberapa hari kemudian, Rizky menerima kiriman. Sebuah koper hitam berlogo emas diserahkan oleh kurir khusus. Di dalamnya, bukan hanya jas formal berkelas internasional, tapi juga satu bundel tebal dokumen. Kontrak mahar pernikahan. Mata Rizky membaca setiap kalimat dengan hati-hati. Angka, 100 miliar rupiah, tertulis jelas, dicap dan ditandatangani oleh pengacara kerajaan swasta. Tapi di bawahnya, ada klausul-klausul aneh. Suami tidak boleh menolak permintaan seksual istri kapanpun dan dimanapun. Suami wajib mengikuti ritual pernikahan malam di altar sabana. Suami harus menandatangani pelepasan hak waris bila gagal dalam 30 hari. Suami wajib tidak jatuh cinta pada wanita lain, termasuk anak tiri Zuri. Rizky mendesah, membaca ulang bagian, tidak menolak permintaan seksual. Pikirannya berputar. Ia membayangkan tubuh Zuri yang sensual, peluh di kulit hitamnya, dan suara tawa lembutnya yang menyihir. Akhirnya, dengan tangan gemetar dan hati membara, ia menandatangani kontrak itu. Dalam benaknya, ia tahu, ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang bertaruh hidup dan gairah. Malam itu Rizky duduk di kamar, menatap langit-langit sempit tempat tinggalnya. Udara panas. Tapi pikirannya jauh lebih panas. Ia memegang foto ibunya yang sedang tersenyum waktu lebaran 3 tahun lalu. Ibu, kalau aku menikah sama janda Afrika ibu rela, kan? Gumamnya. Bayangan tubuh Zuri menghampirinya. Lalu terngiang suara video call. Sensual, dalam, menyihir. Tapi kemudian muncul perasaan bersalah. Takut dijadikan mainan. Takut tertelan dunia yang tidak ia mengerti. Tapi saat ia mengecek rekening bank, hanya tinggal 100.000. Ia menatap kontrak di atas meja. Lalu telepon dari Bu Lastri masuk. Leh, ini kesempatan langka. Kau disuruh nikah doang, dapat 100 M. Dan, ya, mungkin disentuh dikit, tapi siapa tahu kau suka. Rizky menghembuskan napas panjang. Ia menatap tubuhnya di cermin. Keras, lelah, tapi masih punya nyawa. Kalau ini harga yang harus kubayar untuk mengubah hidup keluarga, aku akan menjalaninya. Meski tubuhku habis, asal jiwaku tetap waras. Dan malam itu, Rizky mengemas tas kecil. Esok pagi, jet pribadi akan membawanya ke istana Zuri, menuju surga, atau ke neraka yang menggoda. Pagi itu, Rizky berdiri di Bandara Ghana dengan satu koper dan tubuh penuh rasa cemas. Pria-pria berpakaian hitam berdasi mengawalnya masuk ke dalam pesawat jet pribadi. Interior jet itu mewah tak masuk akal. Kursi kulit gading, pelayan berpakaian rendah transparan, dan cahaya lampu berwarna ungu lembut yang menenangkan atau menggoda. Salah satu pelayan membisik di telinga Rizky sambil menuang sampanye. Mada menyuruh kami membuat Anda nyaman, sangat nyaman. Tangannya menyentuh punggung Rizky, turun perlahan ke pinggang. Rizky meneguk ludah. Ia merasa seperti kucing kampung masuk ke istana sultan.
Setelah 7 jam penerbangan yang penuh bisikan dan aroma wewangian memabukkan, Rizky melihat dari jendela, sebuah kompleks bangunan eksotis di tengah sabana. Halamannya luas, dipenuhi patung wanita setengah telanjang, dan bunga-bunga ungu mekar liar seperti mimpi basah yang tumbuh dari tanah. Saat turun, para wanita berpakaian tipis menyambutnya. Mereka menyanyikan lagu ritual yang terasa seperti mantra pemanggil nafsu. Di tengah semua itu, berdiri Madame Zuri dalam gaun bludru merah darah. Angin meniup gaunnya hingga memperlihatkan pahanya yang licin dan penuh kilau minyak argan. "Kau datang, dan kini kau milikku," bisik Zuri, sebelum mengecup pipi Rizky, basah, panas, dan membakar dari dalam. Istana Madame Zuri bukan rumah biasa. Dindingnya dipenuhi lukisan pria telanjang, wanita mengangkang, dan patung-patung posisi yang tidak diajarkan dalam agama Rizky. Tapi yang paling membuat jantungnya gemetar bukan itu. Rizky memasuki aula besar, dan di sana Zuri menunggunya, duduk di singgasana marmer, mengenakan gaun transparan seperti kabut pagi. Putingnya nyaris terlihat. Kakinya disilangkan, dan di tangannya segelas wain berwarna gelap. "Kau terlihat gugup," ucap Zuri sambil tersenyum licik. "Apa kau belum pernah melihat wanita sepertiku?" Rizky menunduk, tapi Zuri berdiri dan melangkah pelan. Tumitnya menimbulkan bunyi menggema di lantai batu. Ia menghampiri Rizky dan memegang dagunya, memaksanya menatap mata hitam legamnya. "Lupakan semua norma dan aturan yang kau tahu, sayang," bisik Zuri. "Di sini, aku adalah dunia barumu." Lalu ia mengelus dada Rizky yang kencang karena kerja tambang. Ia menyentuh luka kecil di sana, menjilat jari berlumur darah kering. Tanda kerja keras. Tanda gairah. "Aku suka." Rizky tak berkutik. Tubuhnya bereaksi. Jantung berdetak liar. Napas memburu. Hatinya berteriak, lari. Tapi tubuhnya justru mendekat. Makin dekat dengan api yang siap membakarnya. Malam hari, Rizky dibawa ke kamar beraroma cendana dan dupa rempah. Di atas ranjang raksasa berlapis bulu macan sintetis, duduklah Zuri, telanjang, sepenuhnya. Cahaya lilin menari di kulit legamnya yang basah oleh minyak. "Kemarilah," katanya. Rizky menelan ludah, mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh kaki Zuri, hangat, licin, menggoda. Ia mencium pahanya perlahan, mengikuti gerakan bibir Zuri. Namun saat tubuh Rizky siap menyatu, Zuri mendorongnya keras hingga ia terjatuh di lantai. "Belum saatnya," bentak Zuri dengan suara berat. "Kau pikir tubuhku bisa kau nikmati semudah itu? Ini bukan tentang gairah. Ini tentang kekuatan. Kau harus tahan nafsu. Kalau tidak, kau hanya jadi budakku, bukan suamiku." Rizky terdiam, terengah. Matanya menatap tubuh telanjang Zuri yang menggoda, tapi penuh ancaman. Malam itu, ia tidur sendiri. Di ranjang besar itu, hanya ada ciuman angin sabana dan rasa frustrasi tak tersalurkan. Malam menjelang subuh, Rizky terbangun dari tidur dengan celana dalam basah oleh mimpi yang sangat hidup. Dalam mimpi itu, Zuri membalut tubuhnya dengan sutra hitam, lalu mengikatnya ke tiang ranjang dan mengelus pelan dengan lidah dari leher ke pusar. Tapi di ujung mimpi, muncul wajah lain, Amahle, gadis muda berambut keriting sebahu, putri tiri Zuri, yang melangkah telanjang ke arahnya, menggigit bibir dan membisikkan kata-kata yang membuat Rizky basah kuyup. "Kalau ibuku tak bisa memuaskanmu, mungkin aku bisa." Ia terbangun, tubuh gemetar, celana basah, napas terengah, dan hati penuh rasa bersalah. Di luar kamar, Amahle benar-benar berdiri di lorong. Tubuhnya dibalut gaun tipis. Matanya menatap Rizky seperti harimau lapar. Ia tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu setia, Mas Rizky. Di istana ini, setia bisa membunuhmu pelan-pelan." Pagi harinya, Rizky diajak jalan-jalan keliling istana oleh pelayan-pelayan muda. Tapi saat mereka lengah, Amahle muncul dan menarik Rizky ke taman rahasia di belakang istana. Di sana, kolam kecil memantulkan cahaya matahari pagi. Pepohonan rimbun, sunyi, dan sepi dari mata pengawas. "Aku tahu kamu sudah melihat tubuhku di mimpimu,"
ujar Amahle, mengenakan bikini emas tipis yang nyaris tidak menutupi apapun. Aku nggak bermaksud. Rizky gugup, wajahnya merah padam. Amahle menyentuh dada Rizky, lalu menelusur ke lehernya. Lelaki pekerja keras, tubuhmu panas, kamu bukan milik ibuku. Kamu milik siapapun yang bisa menyalakan api di dadamu, kan? Sebelum Rizky sempat menjawab, Amahle mencium bibirnya singkat, basah, panas, lalu berbalik dan meninggalkannya di sana, terguncang dan tak percaya. Rizky berdiri membeku. Tapi di balik pohon, seseorang mengintip. Zuri melihat segalanya. Pagi harinya, Rizky diajak jalan-jalan keliling istana oleh pelayan-pelayan muda. Tapi saat mereka lengah, Amahle muncul dan menarik Rizky ke taman rahasia di belakang istana. Di sana, kolam kecil memantulkan cahaya matahari pagi. Pepohonan rimbun, sunyi, dan sepi dari mata pengawas. Aku tahu kamu sudah melihat tubuhku di mimpimu, ujar Amahle, mengenakan bikini emas tipis yang nyaris tidak menutupi apapun. Aku nggak bermaksud. Rizky gugup, wajahnya merah padam. Amahle menyentuh dada Rizky, lalu menelusur ke lehernya. Lelaki pekerja keras, tubuhmu panas, kamu bukan milik ibuku. Kamu milik siapapun yang bisa menyalakan api di dadamu, kan? Sebelum Rizky sempat menjawab, Amahle mencium bibirnya singkat, basah, panas, lalu berbalik dan meninggalkannya di sana, terguncang dan tak percaya. Rizky berdiri membeku. Tapi di balik pohon, seseorang mengintip. Zuri melihat segalanya. Malam itu, Rizky dibawa ke ruang bawah tanah bernama Kamar 99. Sebuah ruangan melingkar dengan dinding batu. Lilin menyala di setiap sudut, dan aroma cendana bercampur minyak tubuh memenuhi udara. Di tengah ruangan, Zuri berdiri di altar marmer, telanjang penuh, tubuhnya dilumuri minyak hitam berkilau. Lehernya dihiasi liontin gading gajah. Rambutnya dikuncir ke atas, menampakkan lekuk tengkuk yang menggoda maut. Ini ritual purifikasi tubuh. Dan milikmu akan jadi bagian tubuhku malam ini, bisik Zuri. Rizky hanya mengenakan kain putih tipis. Pelayan wanita membantu Zuri mendekat. Lalu ia membaringkan Rizky di atas batu hangat. Dengan tangan telanjang dan gerakan lambat, Zuri mulai memijat tubuhnya dari dada, turun ke perut, hingga ke batas kain suci yang makin memanas. Setiap sentuhan adalah ikatan, ucapnya. Ia mencium Rizky pelan, lama, dalam, penuh lidah dan dosa. Tapi saat Rizky mulai memegang pinggang Zuri, wanita itu menarik diri. Kau belum lulus. Kau masih memikirkan Amahle. Aku bisa mencium pengkhianatan dari pori-porimu. Lalu Zuri menampar pipinya, bukan dengan marah, tapi gairah, dan pergi, meninggalkan Rizky menggeliat tanpa pelepasan. Keesokan harinya, mobil tua berdebu berhenti di gerbang istana. Dari dalam turun Bulastri, mengenakan gaun hijau menyala dan kacamata hitam besar seperti janda sosialita yang lupa usia. Astaga, panasnya Afrika bikin dandananku meleleh, gerutunya sambil masuk istana. Saat bertemu Rizky, dia mencubit pipinya. Halah, kamu udah jadi simpenan janda sultan ya? Kelihatan makin glowing. Tapi, aku datang bukan buat liburan. Bulastri menyeret Rizky ke ruang tamu dan menunjukkan dokumen rahasia. Surat wasiat suami lama Zuri. Kalau dia menikah dengan pria dari kasta bawah, seluruh hartanya akan dibekukan kerajaan. Dan tebak siapa yang akan menggugat? Anaknya, si putri kecil yang nyaris mencium kamu. Rizky terdiam. Maksudnya, aku cuma pion. Bulastri menatap tajam. Nggak cuma pion. Le, kamu bisa jadi korban. Zuri duduk di perpustakaan pribadinya, membuka lemari besi yang sudah lama tak disentuh. Di dalamnya, sebuah dokumen tua bersegel. Ia mengeluarkannya perlahan. Surat wasiat dari almarhum suaminya, Kofi Adebayo. Tulisan tangannya jelas. Jika istriku memilih lelaki dari luar darah bangsawan, semua aset akan dibekukan dan jatuh ke tangan Amahle. Ia harus memilih antara cinta dan kekuasaan. Zuri menatap api perapian. Matanya tajam, wajahnya tak gentar.
Kalau itu harga mencintai lelaki tambang, maka akan kuhadapi. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, Amahle sedang memancingnya, menggiringnya menuju kehancuran. Dan cinta kepada Rizky perlahan berubah dari gairah, menjadi obsesi. Di kamar Rizky, malam itu sunyi. Ia duduk di atas ranjang dengan dua pilihan di hadapannya. Kontrak mahar bernilai 100 miliar rupiah. Dan foto Zuri saat tidur telanjang di ranjang berseprai merah. Pikirannya kacau. Ia mengingat pelukan hangat ibunya, bayangan sawah Brebes yang kini kering, dan suara tawa Zuri yang menggelitik telinganya. Tapi wajah Amahle juga membayang. Lalu suara Bu Lastri muncul dalam pikirannya. Kalau kamu jatuh cinta, kamu kalah. Tapi kalau kamu mainkan hati mereka, mungkin kamu yang menang. Ia memandang cermin. Dirinya kini bukan petani. Ia lelaki yang diinginkan dua wanita mematikan. Cinta atau mahar? Gumamnya. Tapi sebelum ia menjawab, pintu kamar terbuka perlahan. Di ambangnya berdiri Zuri, dengan hanya mengenakan sehelai kain merah yang nyaris tak menutup apapun. Kau tidak perlu memilih malam ini. Aku akan membuatmu lupa pada semuanya. Pada Brebes, pada Amahle, bahkan pada dirimu sendiri. Dan ia menutup pintu. Pagi yang cerah. Rizky berniat berenang untuk menjernihkan pikiran. Kolam marmer putih yang menghadap kehamparan savana tampak sunyi. Airnya jernih, menari bersama sinar matahari. Ia baru saja menyelam ketika suara tawa halus terdengar. Aku boleh ikut? Rizky menoleh. Amahle berdiri di ujung kolam, mengenakan bikini bening seperti kabut. Kulitnya eksotis, muda, dan segar. Ia menjatuhkan handuk perlahan seperti membuka misteri. Jangan takut. Ibu lagi di ruang meditasi. Kita bisa bicara, atau yang lain. Bisiknya sambil masuk ke air. Mereka berdua kini dalam kolam. Amahle berenang mendekat. Nyaris tak berjarak. Ia menempelkan tubuhnya ke dada Rizky. Basah, hangat, menggoda. Tahu nggak? Kamu lelaki pertama yang ibu ajak tinggal di istana. Tapi aku tahu dia takut kehilangan kamu. Itu artinya kamu istimewa. Dan sesuatu yang istimewa selalu layak dibagi. Tangannya menyentuh leher Rizky, turun perlahan ke dadanya. Kalau kamu ingin tahu rasa madu Afrika, ciciplah dari bibirku dulu. Bisiknya sebelum mencium Rizky, dalam dan panas, lidahnya bermain nakal. Tapi Rizky tiba-tiba mendorongnya pelan. Aku bukan mainan, dan kalian bukan panggung sandiwara. Amahle tersenyum kecil, bukan marah, tapi puas. Kita lihat seberapa tahan kamu nanti malam. Zuri tak buta. Lewat kamera tersembunyi di taman dan kolam, ia melihat semuanya. Setiap gerakan tubuh Amahle, setiap desahan kecil Rizky. Ia duduk di ruang kontrol pribadi, mengenakan gaun bludru yang membalut tubuhnya dengan sensualitas kelam. Matanya menyala, bukan karena kesedihan, tapi api kepemilikan yang terluka. Dia main api, dan kau hampir terbakar. Gumam Zuri sambil menyentuh layar tempat Rizky dan Amahle hampir berciuman. Zuri berdiri, berjalan telanjang kaki melewati lorong gelap menuju ruang ritual pribadi. Setiap langkahnya adalah janji dendam dan gairah. Ia menyalakan dupa, menorehkan garis-garis hitam di tubuhnya. Malam ini, dia tak akan melihat wanita. Dia akan melihat Dewi. Dan dia akan memilih siapa yang layak ditaklukkan. Malam tiba. Ranjang Rizky dipenuhi bunga melati dan kain sutra merah darah. Lilin-lilin mengelilingi kamar dengan aroma balsam dan kayu manis. Zuri masuk pelan. Kali ini, ia telanjang sepenuhnya. Hanya tubuhnya yang jadi simbol kekuasaan. Rambutnya dibiarkan terurai liar. Ia menghampiri Rizky, menekan tubuhnya ke dinding, dan mencium bibirnya dengan api yang menelan. Kamu ingin aku, atau kamu hanya main-main? Rizky terdiam, tergoda, tapi juga takut. Zuri menatap matanya tajam, lalu menyentuh bagian paling sensitif tubuh Rizky dengan pelan. Ia mencengkeramnya. Kuak, dengar baik-baik, bisik Zuri. Kalau kamu memilih Amahle, kamu kehilangan segalanya. Uang, kontrak, dan mungkin hidupmu.
Ia menjilat leher Rizky, lalu menggigitnya pelan. Aku bisa jadi surgamu, atau nerakamu. Pilih sekarang. Aku, atau mati miskin. Rizky membeku, tapi tubuhnya jujur. Ia mencium Zuri seolah dunia akan runtuh, dan untuk malam itu, memilih api. Tengah malam. Di tengah hutan, di sebuah altar batu tua yang dikelilingi obor dan drum Afrika, Rizky dan Zuri berdiri telanjang di hadapan tetua ritual dan para penjaga tradisi. Tubuh mereka dilumuri minyak kelapa dan darah ayam hitam sebagai simbol pengorbanan. Langit penuh bintang, tapi hutan seperti diam menonton. Dengan ini, kalian terikat dalam darah, tubuh, dan nafsu, ucap sang tetua. Zuri memandang Rizky, lalu menyentuh dadanya dengan tangan berlumur darah. Tubuh ini milikmu. Tapi jangan sekali-kali menginginkan yang lain. Lalu mereka berlutut, saling mencium, lama, dalam, disaksikan kobaran api dan suara gendang. Rasa ciumannya bukan cinta biasa, tapi seperti mantera gelap yang menyalakan gairah dari tulang hingga jiwa. Setelah upacara, mereka dibaringkan di ranjang batu di altar, dan di bawah langit Afrika, mereka menyatu untuk pertama kalinya. Liar, penuh erangan, dan berdarah. Tubuh mereka basah oleh keringat dan darah ritual. Zuri menunggangi Rizky dengan gerakan perlahan, nyaris seperti tarian mistis. Di setiap desahan, ia berbisik mantra kuno, suara yang membuat bulu kuduk Rizky berdiri dan gairahnya meledak tanpa bisa dikontrol. Zuri mencakar dadanya. Darah keluar, tapi ia menjilatnya perlahan seperti minum kehidupan. Kau milikku, bisik Zuri. Tubuhmu, nafasmu, bahkan nyawamu. Dan Rizky hanya bisa menengadah, menerima semua. Tubuhnya memuncak, kepalanya pusing, seolah dunia memerah dan membiru dalam satu waktu. Ia mencapai klimaks dengan suara teriakan yang menggema di altar. Tapi saat ia terbaring lemas, tubuhnya menggigil. Bukan hanya karena kelelahan, tapi karena mantera itu benar-benar menyerap sesuatu darinya. Dan di kegelapan, Zuri tersenyum. Ritual telah selesai, tapi permainan baru saja dimulai. 3 hari setelah ritual berdarah, sebuah gempa meledak, bukan dari bumi, tapi dari layar-layar berita. Skandal cinta. Janda kaya Afrika menikahi TKI Indonesia. Warisan terancam disita. Video ciuman Zuri dan Rizky di altar tersebar. Foto-foto telanjang Zuri, potongan ritual malam, dan dokumen kontrak mahar bocor di internet. Media menyebut Rizky sebagai gigolo kampung yang menguasai istana. Zuri murka. Tapi dia tahu, hanya satu orang yang bisa mendapatkan semua dokumen itu, Amahle. Sementara itu, Amahle tampil dalam wawancara televisi Afrika Selatan. Dengan gaun tipis dan ekspresi manis, ia berkata, "Aku hanya ingin menyelamatkan ibuku dari lelaki yang datang karena uang. Aku hanya peduli." Publik terbelah. Sebagian menyebut Zuri bodoh karena cinta. Sebagian menganggap Rizky perusak kerajaan. Di istana, Zuri memecahkan kaca rias. Darah mengalir di tangannya. Sambil menatap pantulan dirinya, ia berbisik, "Kalau kau ingin perang, kau akan dapat neraka, Amahle." Akibat tekanan publik, Dewan Klan Keluarga Adebayo memanggil Zuri dan Rizky. Di hadapan 20 tetua tua dan anggota kerajaan, Rizky dipaksa berdiri hanya dengan kain kecil menutupi kemaluannya, simbol penghinaan terhadap lelaki asing yang mencemari darah bangsawan. "Apakah kau mencintai Zuri, atau uangnya?" tanya ketua dewan. Rizky menatap mereka, kemudian menatap Zuri. "Aku tidak tahu apa itu cinta. Tapi yang aku rasakan saat bersamanya, tidak pernah kubayangkan seumur hidupku." Salah satu tetua mencibir. "Itu bukan cinta. Itu nafsu." Tiba-tiba, kain kecil di pinggang Rizky ditarik. Ia berdiri telanjang bulat, dihakimi secara simbolis. Sebuah cambuk kulit dilempar ke lantai. "Jika kau ingin tetap menjadi suaminya, buktikan dirimu. Atau keluar sebagai hinaan." Zuri melangkah maju dan mengambil cambuk itu sendiri. "Biar aku yang menguji tubuhnya," ucapnya dingin.
Dan dengan satu cambukan keras, ia melukai punggung Rizky, bukan karena benci, tapi karena ingin melindunginya lewat rasa sakit. Di sebuah hotel mahal di pusat Lagos, Bu Lastri duduk di lounge dengan setelan batik ketat dan bibir merah menyala. Di hadapannya duduk pria berjas abu-abu, Idris Katembo, musuh bisnis Zuri sejak suaminya wafat. Saya punya semua data, transaksi ilegal Zuri, ritual seks, dan video suaminya waktu koma. Tapi harga tidak murah, kata Bu Lastri sambil menyeruput teh. Idris menggesek kartu emas, lalu melempar flash disk ke tangan asistennya. Bagus. Dengan ini, reputasi Zuri akan hancur. Dan saya ambil alih tambang emas miliknya. Bu Lastri tertawa manja. Saya nggak peduli siapa menang. Yang penting, saya tetap bisa dapat jatah dari siapapun yang di atas. Tapi dalam hatinya, ada sedikit penyesalan. Ia mulai peduli pada Rizky. Tapi roda sudah berputar. Dan darah mulai tumpah. Zuri tidak lagi tersenyum. Ia tidak lagi memakai gaun rendah. Kini, ia mengenakan pakaian perang, jubah kulit hitam, kalung tengkorak kecil, dan tatapan yang bisa membekukan matahari. Ia memanggil Rizky ke ruang pribadinya. Tak ada pelukan, tak ada belayan. Hanya dingin. Kau memalukan. Telanjang di depan dewan. Dibocorkan ke media. Bahkan tubuhku kini jadi meme porno. Ucapnya tanpa emosi. Rizky mendekat. Ingin menyentuh tangan Zuri, tapi ditampar. Aku bukan wanita biasa. Dan kau, bukan lelaki yang bisa mempermainkanku. Zuri memaksa Rizky duduk di kursi besi. Ia mengikat kedua tangan pria itu, lalu duduk di pangkuannya. Bukan dengan cinta, tapi dengan kekuasaan mutlak. Kau masih punya satu kesempatan buat aku percaya. Tunjukkan bahwa kamu bukan sekadar daging yang keras, tapi jiwa yang sanggup melayani ratu. Malam itu, Zuri tidak bercinta. Ia mendominasi. Rizky dibawa melintasi batas-batas gairah yang tak pernah ia kenal, dan saat semua selesai, ia hanya bisa menangis dalam hati. Malam berikutnya, setelah semua ritual, cambukan, dan penghinaan, Rizky berdiri di depan cermin. Tubuhnya penuh luka, tapi jiwanya lebih parah. Aku hanya ingin hidup lebih baik, bukan jadi alat untuk nafsu dan politik. Tanpa pamit, ia mengemas ransel. Ia melepas kalung pemberian Zuri dan meninggalkannya di tempat tidur. Di sampingnya, selembar surat. Kamu bukan iblis. Tapi aku juga bukan dewa. Aku pulang. Ia kabur dari istana. Melewati lorong-lorong gelap. Naik mobil tua yang disewa dengan uang simpanan terakhir. Tujuannya satu, Brebes. Tapi ia tak sadar. Seseorang sudah mengikutinya. 1 minggu setelah kepergian Rizky, istana Zuri terasa kosong. Para pelayan tak lagi mendengar tawa sensual sang madam. Tiap malam, Zuri berdiri di balkon, mengenakan gaun tidur hitam tipis, memeluk gelas wine, dan memandangi bintang-bintang yang tak menjawab kepergiannya. Akhirnya, ia tak tahan. Zuri memerintahkan penyelidikannya menemukan Rizky, dan dalam waktu 2 hari, ia tahu, lelaki tambang yang dicintainya telah kembali ke Brebes, tanah sawah, lumpur, dan kenangan ibunya. Zuri naik jet pribadi, turun di bandara kecil, dan melintasi pedesaan yang asing dan lembab. Orang-orang menatapnya heran. Wanita legam dengan anting emas besar, berkacamata hitam, sepatu hak tinggi, dan aura panas yang menusuk desa yang sepi. Ketika sampai di rumah Rizky, rumah kayu reot berhalaman tanah, ia tak mengetuk. Ia hanya berdiri. Dan saat Rizky membuka pintu, waktu terasa berhenti. Mereka hanya saling pandang. Lalu Zuri berkata lirih, "Aku datang bukan karena dendam, tapi karena jiwaku tertinggal padamu." Di tengah sawah sore hari, Zuri dan Rizky berdiri menghadap matahari yang mulai tenggelam. Angin meniup pelan, menggoyang ilalang yang menyaksikan kisah cinta yang tak normal ini. "Kamu kenapa kesini?" tanya Rizky, suaranya berat. Zuri tersenyum lelah. "Kamu pikir aku wanita yang hanya bisa memiliki? Aku juga bisa kehilangan. Tapi kehilangan kamu membuatku lebih telanjang dari malam kita di altar."
Rizky menatap tanah. Aku cuma lelaki biasa. Aku nggak tahan hidup sebagai boneka seksual. Di sana, aku hanya tubuh. Tapi di sini, aku punya nama. Zuri mendekat, mencium keningnya pelan. Kalau begitu, lupakan uang. Lupakan 100 miliar. Mari kita mulai ulang, sebagai dua manusia biasa. Rizky menatap matanya. Kali ini tanpa syahwat, tanpa takut. Hanya ketulusan dan luka yang masih membekas. Lalu pelan, mereka saling peluk, di tengah sawah. Seperti dua makhluk asing yang akhirnya memilih menjadi sederhana. Sementara itu di Lagos, Amahle murka. Ia kehilangan kekuasaan. Zuri tak menggugat Rizky. Dan media mulai memuja kisah mereka sebagai cinta tanpa mahar. Tak bisa terima, Amahle menyusul ke Brebes dengan satu tujuan, membunuh ibunya sendiri. Di malam sunyi, saat Rizky dan Zuri makan malam di teras kecil, Amahle menyamar sebagai pelayan warung. Ia menuangkan racun berwarna bening ke dalam teh Zuri, racun dari akar ekene, yang membuat jantung melambat secara perlahan, sensual seperti tidur yang tak pernah bangun. Zuri meneguk. Beberapa menit kemudian, ia mulai pucat. Tubuhnya lemas. Bibirnya gemetar. Lalu ia terjatuh di pelukan Rizky. Amahle muncul dari balik tirai, tersenyum dingin. Cinta memang indah, sampai ibu melupakan siapa yang seharusnya mewarisi segalanya. Rizky menerjangnya. Tapi Amahle kabur ke kegelapan malam. Zuri menggigil di ranjang rumah Rizky. Napasnya tersendat. Keringat dingin mengucur di kulitnya yang biasanya bersinar. Rizky berlari ke rumah tetua desa, mencari pertolongan. Tak ada rumah sakit, tak ada klinik, hanya Mak Sarmi, dukun tua yang masih menyimpan ilmu warisan leluhur. Kena racun halus, kerja lambat, tapi masih bisa ditarik. Kalau cinta pria itu lebih kuat dari kematian. Mak Sarmi menyiapkan ramuan dari daun brotowali, darah ayam jantan, dan air mata, milik Rizky sendiri. Ia harus meneteskan air matanya ke bibir Zuri sambil membisikkan satu kalimat. Kalau kamu hidup, maka semua hartamu bukan milikku. Tapi cintamu milik kita berdua. Dengan gemetar, Rizky meneteskan air matanya. Suaranya pecah. Ia mencium Zuri perlahan. Dan jantung Zuri berdetak kembali. 1 bulan kemudian, Brebes ramai. Bukan karena banjir atau panen bawang, tapi karena Rizky dan Zuri resmi menikah di desa, tanpa pesta mewah, tanpa gaun rendah. Hanya tenda biru, nasi liwet, dan anak-anak berlarian. Bu Lastri muncul juga, membawa koper. Katanya, buat jaga-jaga, kalau kalian butuh uang nikah 2 kali. Amahle menghilang. Tapi di balik layar, seseorang mengintai, mungkin masih menunggu kesempatan. Sementara itu, pertanyaan masih tersisa. Apakah Zuri benar-benar menyerahkan mahar 100 miliar? Apakah Rizky menolaknya demi cinta murni? Atau uang itu sudah diam-diam ditransfer ke rekening Brebes? Kita tak tahu pasti. Tapi yang jelas malam pertama mereka di desa, tanpa listrik dan tanpa ranjang mewah, tetap mengguncang. Karena untuk pertama kalinya, mereka bercinta bukan karena kontrak, bukan karena darah, tapi karena cinta yang liar dan jujur. Buat kalian, para penonton setia, janda elit, yang malam ini ikut hanyut bersama detak, desir, dan denda mereka. Semoga hidupmu kelak dipertemukan dengan cinta yang tidak menghina tubuhmu, tidak meracun hatimu, dan tetap memilihmu bahkan ketika kamu tak lagi punya apa-apa selain kejujuran. Dan untuk kamu yang masih setia di sini, subscribe sekarang juga biar kamu gak ketinggalan cerita berikutnya. Karena yang akan datang akan jauh lebih liar, lebih gelap, dan lebih menggoda. Like kalau kamu pernah merasakan cinta yang lebih berbahaya dari uang. Share ke temanmu yang mungkin sedang berada di persimpangan cinta dan logika. Siapa tahu mereka perlu kisah ini. Komentar ya. Tulis dari mana kamu nonton ini. Dan siapa tokoh favoritmu. Apakah kamu tim Zuri atau tim Amahle? Janda elit, pamit dulu malam ini. Tapi ingat, gairah dan cerita tak pernah benar-benar selesai. Kita hanya menundanya sementara. Janda elit, bukan sekadar cerita. Ini candu.